Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas case method mengenai harga transfer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nanda Aziza Rasid, lalu ada Rizka Damayanti, ada Lucy Fitri Hasibuan, dan yang terakhir ada Novrilia Anggum Putri. Harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam pembahasan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit. Jika dalam suatu perusahaan terdapat dua atau lebih divisi yang saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu yang pertama keputusan pemilihan sumber, yang kedua keputusan besarnya harga transfer. Selanjutnya ada tujuan harga transfer. Penentuan harga transfer antar pusat laba sangat penting jika pertama transaksi transfer barang atau jasa antar pusat laba cukup signifikan. Yang kedua, biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting produk akhir. Yang ketiga, profitabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi. Sistem harga transfer bertujuan yang pertama untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Metode-metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode harga pasar. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya, dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk transfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Karena harga pasar tersebut dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari, maka metode ini disebut pula dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Yang kedua ada metode biaya ditambah laba. Metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar tidak terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus dan rahasia. Jika harga transfer hanya didasarkan pada biaya, maka harga transfer tidak dapat digunakan menilai prestasi laba manajer divisi dan tidak dapat memotivasi manajer divisi penjual untuk mentransfer produknya pada divisi pembeli. Untuk mengatasi masalah tersebut, penentuan harga transfer dapat menggunakan metode biaya ditambah laba. Selanjutnya ada contoh kasus, Birch Paper Company. Jika saya memberikan harga di bawah $480 per 1000 kotak, kata James Brunner, manajer divisi Thomson pada Birch Paper Company, maka saya akan membatalkan pesanan saya bulan lalu sehingga para agen penjualan kami berhenti memotong penawaran mereka dan melakukan penawaran berdasarkan biaya penuh. Selama minggu-minggu, saya telah mencoba meningkatkan kualitas usaha kami. Jika saya berhenti sekarang dan menerima pesanan ini pada harga $430 atau $450 atau kurang dari $480, maka saya akan menutup usaha yang telah saya bangun dengan susah payah ini. Divisi ini memang tidak dapat memberikan laba yang memuaskan dengan memberikan penawaran yang disesuaikan dengan bid yang sama sekali tidak menutupi porsi yang imbang dengan biaya overhead, jadi biarlah kami mencetak laba. Birch Paper Company merupakan perusahaan kertas berskala menengah yang sebagian terintegrasi, memproduksi kertas dan paperboard putih dan kraft. Sebagian dari hasil paperboardnya dijadikan bahan dasar kotak oleh divisi Thomson, kemudian dicetak dan diwarnai bagian luarnya.
Perusahaan tersebut memiliki 4 divisi produksi dan divisi timberland yang memenuhi kebutuhan bahan baku kertas perusahaan. Selama beberapa tahun, setiap divisi dinilai secara independen berdasarkan laba dan tingkat pengembalian investasinya. Manajemen tingkat atas telah berusaha memperoleh hasil yang efektif dari kebijakan tanggung jawab dan kewenangan yang terdesentralisasi untuk semua keputusan kecuali yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Karyawan-karyawan puncak perusahaan percaya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konsep desentralisasi telah sukses dilaksanakan dan laba perusahaan posisinya dalam persaingan meningkat. Divisi Northern telah merancang kotak tampilan khusus untuk salah satu jenis kertas yang diproduksi bersama dengan divisi Thomson, yang telah diperlengkapi untuk dapat membuat kotak ini. Staf divisi Thomson untuk desain dan pengembangan paket menghabisi waktu beberapa bulan untuk menyempurnakan rancangan desain, metode produksi, dan bahan-bahan yang digunakan. Karena bentuk dan warna yang tidak lazim, hal tersebut jauh dari standar yang ditetapkan. Menurut perjanjian di antara kedua divisi tersebut, divisi Thomson dibiayai oleh divisi Northern dalam mengerjakan desain dan pengembangannya. Ketika seluruh spesifikasi telah disiapkan, maka divisi Northern menanyakan penawaran atas kotak tersebut dari divisi Thomson dan 2 perusahaan dari luar. Setiap manajer divisi bebas untuk membeli dari pemasok manapun, dan meskipun penjualan terjadi dalam perusahaan, divisi-divisi yang ada diharapkan untuk mengacu pada harga pasar yang berlaku. Selama periode ini, margin laba dari bagian pengubah seperti halnya divisi Thomson sangatlah kecil, seperti yang lainnya. Divisi Thomson membeli paper. Analisis kasus. Dalam kasus Birch Paper Company, perusahaan sudah mengaplikasikan sistem harga transfer pada divisi-divisi dalam perusahaan. Jika ditunjukkan dengan adanya divisi-divisi yang dijadikan sebagai pusat laba, di mana dalam tiap divisinya dilakukan penilaian secara independen berdasarkan laba dan tingkat investasi. Divisi-divisi dalam Birch Paper Company sebenarnya sudah dirancang supaya tiap divisi dapat memberikan manfaat kepada divisi lainnya. Divisi Southern yang memproduksi lineboard dan corrugating medium merupakan divisi yang memasok kebutuhan produksi divisi Thomson, dan divisi Thomson memproduksi bahan baku yang digunakan oleh divisi Northern. Ketika mekanisme dalam perusahaan dapat berjalan dengan optimal, tentunya dapat memberikan keuntungan potensial dalam perusahaan. Pada kasus ini, kendala timbul ketika divisi Northern memberikan penawaran dari divisi Thomson yang harganya lebih mahal dibandingkan penawaran dari pihak di luar perusahaan yang mampu memberikan harga yang lebih kompetitif, yaitu penawaran dari West Paper Company dan Air Papers Ltd. Tingginya harga transfer dari divisi Thomson dengan divisi Northern sebenarnya bukan semata kesalahan dari pihak Thomson. Divisi Thomson terpaksa memberikan penawaran yang tinggi, yaitu sebesar $480 karena harga transfer dari divisi Southern sebagai pemasok divisi Thomson memang sudah tinggi, yaitu sebesar $400. Selain itu, pihak Thomson tentunya juga menginginkan markup atas produksi yang dihasilkan. Dari sudut pandang ini, dapat kita simpulkan seharusnya ada efisiensi dari divisi supaya biaya transfer antar divisi selanjutnya dapat ditekan atau dengan melakukan perombakan secara besar-besaran sistem harga transfer yang ada dalam perusahaan supaya perusahaan bisa kembali kompetitif. Untuk menentukan pemasok dari luar perusahaan, tentunya pihak manajemen divisi Northern harus menimbang dengan seksama pilihan atau kebijakannya diambil dan dianalisis yang bisa diambil oleh manajemen antara lain. Yang pertama ada, bila divisi Northern mengambil dari divisi Thomson, maka harga transfer antar divisi Thomson ke divisi Northern dapat memberikan dampak berupa meningkatnya probabilitas dari divisi Thomson. Selain itu, divisi Southern juga akan mendapatkan keuntungan ketika divisi Thomson mengambil bahan baku produksinya dari divisi Southern. Lalu yang kedua, bila divisi Northern memberi West Paper Company
maka transaksi ini akan memberikan probabilitas dari divisi Northern karena akan mendapatkan penawaran harga yang paling murah. Lalu yang ketiga ada bila divisi Northern mengambil atau membeli Aero Paper Ltd, maka akan menurunkan profitabilitas divisi karena harganya yang ditawarkan lebih mahal dari West Paper Company. Namun, dari transaksi ini, perusahaan secara keseluruhan akan memberikan keuntungan karena dari transaksi ini akan memberikan pekerjaan kepada divisi Thomson dan Southern. Lalu ada saran dari ketiga analisis di atas, tentunya pihak manajemen divisi Northern harus memilih opsi mana yang dapat meningkatkan profitabilitas divisi Northern dan perusahaan secara bersamaan. Bila dilihat dari untung rugi secara lebih luas atau melihat kepentingan perusahaan secara keseluruhan, maka pilihan keputusan nomor 3 merupakan keputusan yang paling rasional untuk dilaksanakan. Ketika kerjasama dalam Air Papers Ltd dapat terlaksana, perusahaan akan menikmati keuntungan karena dari kerjasama ini, divisi Thomson dan Southern akan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, divisi Northern tetap bisa menikmati kenaikan profitabilitas karena harga yang diberikan Air Paper Ltd cukup kompetitif. Walaupun pekerjaan yang diterima oleh divisi Thomson dan Southern kurang memadai karena tidak bisa menutup biaya produksi. Namun, kerjasama dengan Air Papers Ltd paling tidak dapat mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh Birch Paper Company bila divisi Northern menyepakati harga transfer dengan divisi Thomson yaitu atau West Paper Company. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.